Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviana, NIM 6020 2202 0208, program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga dalam Islam. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester, di mana mata kuliah Mikroekonomi Islam yang diampu oleh Pak Dr. Syafaruddin SAG MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam Islam, di mana penetapan harga dalam Islam itu dibagi 5. Yang pertama ada komoditas halal, dan yang kedua ada penetapan harga dalam Islam. Nah, dan yang ketiga ada pasar dalam Islam, dan yang keempat ada perilaku muslim pada permintaan dan perilaku muslim pada penawaran, dan yang terakhir ada distorsi pada harga keseimbangan muslim. Nah, yang pertama ada komoditas halal. Komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan suatu maslahah, manfaat fisik ataupun non-fisik. Sertifikasi halal Indonesia lebih banyak disibukkan dengan sertifikasi halal produk impor yang masuk ke pasar tanah air. Di samping memperhatikan pengembangan pasar ekspor untuk produk halalnya, padahal sebagian besar produk ekspor Indonesia komoditas non-migas adalah produk yang berbasis bahan halal. Dengan adanya kodifikasi, Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki database industri halal yang terintegrasi secara komprehensif, dan akan menjadikan nilai penting bagi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dan juga sebagai pasar produk halal terbesar dunia. Dan juga dengan kodifikasi produk halal yang mengedepankan konsep penyaman standar HS atau ketelusuran halal akan membantu banyak industri agar kemudian mudah melakukan sertifikasi halal produk. Kodifikasi ini akan memberikan pengaruh penting pada industri produk halal global Indonesia dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Nah, perekonomian itu kan merupakan salah satu guru kehidupan negara, dan perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Nah, salah satu perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang, jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar juga sangat bergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Nah, apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran monopoli misalnya, maka harga akan stabil. Namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum. Pemerintah Islam sejak Rasulullah di Madinah pada masalah keseimbangan harga itu terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Karena kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern terdiri atas beberapa macam. Nah, berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan pokok. Untuk itu,
adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya dengan menetapkan harga pada keempat kondisi tersebut. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi. Nah, selanjutnya ada pasar dalam Islam. Nah, di mana pasar dalam Islam itu adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan juga informasi dalam rangka untuk mewujudkan suatu maslahah. Nah, di mana dalam menukarkan jenis barang atau jasa ini dapat memberikan. Nah, selain itu dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang ekonomi dan mekanismenya. Salah satu sistem ekonomi di zaman Nabi Muhammad SAW yang patut dijadikan sebagai panutan untuk diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini adalah pasar. Pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pasar mempunyai peranan yang besar dalam ekonomi. Pasar juga tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antar produsen dan konsumen. Di pasar, orang bisa mendapatkan kebutuhan yang tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Sebab masyarakat saat ini seakan merindukan sebuah sistem pasar yang tepat sebagai bagian dari penolakan pada sistem kapitalis dan sosialis yang mengalami kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan. Nah, dilihat secara umum, kedua sistem ekonomi tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, Islam hendak mendapatkan segala sesuatu sesuai pada posisinya. Tidak ada yang dirugikan dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari kehidupan holistik dunia dan akhirat. Karena konsep Islam itu menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna. Karena ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, dan pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, dan tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, tetapi pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Karena mekanisme pasar adalah kebebasan pasar dalam menentukan harga. Nah, selanjutnya ada perilaku muslim pada permintaan dan penawaran, di mana dalam kegiatan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian secara luas. Permintaan dan penawaran sendiri merupakan dua kata yang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi. Keduanya dijadikan sebagai kekuatan-kekuatan yang membuat proses kegiatan ekonomi dapat bekerja. Selain itu, permintaan dan penawaran juga memiliki hukum-hukum yang dimana hukum dari permintaan dan penawaran ini berlaku apabila dalam suatu periode tertentu dari faktor-faktor yang menjadi penentu permintaan dan penawaran selain harga barang dianggap tidak berubah atau konstan atau ceteris paribus. Dua konsep ini juga memiliki teori-teori dalam proses kegiatannya. Dalam konsep ekonomi Islam terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku dalam kegiatan ekonomi yang sesuai aturan dan syariah. Hal ini yang menyebabkan di mana permintaan dan penawaran dalam pandangan Islam juga berbeda dengan konvensional. Secara ekonomi Islam, nilai moral Islami merupakan prinsip dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga teori dalam permintaan dan penawaran Islam juga menjadi berbeda dengan teori yang terdapat pada ekonomi konvensional. Nah, ekonomi Islam juga memasukkan kegiatan zakat yang merupakan rukun Islam. Zakat mempengaruhi dalam proses penawaran dalam kegiatan ekonomi. Tidak hanya itu saja, ekonomi Islam juga harus ada keseimbangan atau equilibrium dan juga penetapan harga. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Pengertian permintaan itu hasrat terhadap
terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada pada konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Nah, di sini itu ada permintaan terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri. Maksudnya jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Maksudnya keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplementer atau tambahan. Yang ketiga, tingkatan pendapatan per kapita. Maksudnya tingkatan pendapatan per kapita di sini itu dicerminkan dengan daya beli. Makin tingginya tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Yang keempat itu ada selera atau kebiasaan. Maksudnya walaupun harga pada barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu kurang. Contohnya dalam pasar ada penjual beras merek 46 dan merek Surojol. Harga dari kedua beras itu sama, akan tetapi masyarakat lebih memilih beras dengan merek 46. Yang kelima ada jumlah penduduk. Maksudnya jumlah penduduk memiliki peranan penting pada kegiatan permintaan, dikarenakan semakin banyak penduduk semakin pula banyak permintaan. Yang selanjutnya itu juga ada perkiraan harga di masa mendatang. Maksudnya apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang lagi guna menghemat di masa yang akan datang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Maksudnya jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. Nah, yang terakhir itu ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Maksudnya usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu akan meningkat dengan baik. Itulah tadi ke-8 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yang terakhir ada penetapan harga pada Islam pada distorsi harga dalam Islam, di mana distorsi harga pada Islam ini menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Harga wajar dan adil adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Hubungan antar pasar, permintaan, dan individu adalah sejajar. Nah, selanjutnya di sini di mana ada distorsi harga pasar dalam Islam tentang keterlibatan pemerintah dalam pasar, di mana hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Namun, kenyataan yang ada di lapangan, pasar yang adil dan tanpa adanya kezoliman seringkali tidak terjadi, sehingga ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat pemerintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilannya. Berlaku aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan itu sosial, bersumber pada kerangka konseptual masyarakat. Baik, itulah video tentang penetapan harga dalam Islam pada mata kuliah Mikroekonomi Islam. Saya Oviana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.